Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida, NIM A351210073 dari Prodi Pendidikan Geografi. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dinamika litosfer membahas tentang hakikat litosfer, tenaga endogen dan dampaknya, tenaga eksogen dan dampaknya, dan tanah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hakikat litosfer. Jadi, kita ketahui bersama litosfer berasal dari bahasa Yunani. Kata litos yang artinya tanah dan sfer yang artinya lapisan. Jadi, secara istilah litosfer berarti lapisan tanah. Selain itu, litosfer merupakan percabangan dari objek kajian fisik geografi yang mempelajari tentang tanah, batu, dan unsur-unsur pada bumi lainnya. Adapun lapisan-lapisan litosfer, yang pertama, lapisan paling luar disebut litosfer, terdiri dari lempeng benua dan lempeng samudra. Terus yang kedua, lapisan di bawahnya disebut dengan selimut bumi atau disebut dengan atmosfer. Terus yang ketiga, lapisan ketiga dan yang merupakan intinya disebut dengan barisfer. Terus yang keempat, batuan penyusun litosfer terbagi menjadi tiga, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan melihan metamorf. Selanjutnya, tenaga endogen dan dampaknya. Jadi secara istilah, endogen berarti tenaga penggerak dari dalam bumi. Jadi pengertian endogen adalah tenaga penggerak yang membentuk penampang, relief, morfologi, rupa muka bumi yang berasal dari bumi itu sendiri. Tenaga endogen terbagi menjadi tiga, yaitu tektonisme, vulkanisme, seisme. Yang dimaksud dengan tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan letak lapisan permukaan bumi secara mendarat ataupun vertikal. Pengertian vulkanisme merupakan aktivitas atau tenaga penggerak bentuk muka bumi yang merupakan akibat dari naiknya magma dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir, seisme. Seisme merupakan getaran yang dirasakan sebagai akibat dari adanya tenaga dari dalam perut bumi. Selanjutnya, tenaga eksogen dan dampaknya. Tenaga eksogen adalah tenaga yang membentuk permukaan bumi yang berasal dari luar sebagai akibat dari aktivitas atmosfer, udara, angin, hidrosfer, air, dan biosfer, makhluk hidup, tanaman, hewan, mikroorganisme. Yang kedua, pelapukan. Jadi yang dimaksud dengan pelapukan adalah proses penghancuran batuan kulit bumi pada tempatnya yang dipengaruhi temperatur dan kelembapan udara di sekitarnya. Susunan pembentukan batuan dan kelembapan vegetasi tumbuhan yang di sekitar batuan. Yang ketiga, sedimentasi. Sedimentasi atau pengendapan adalah proses penempatan atau penumpukan material hasil pelapukan, erosi, dan mass wasting tempat tertentu oleh air, angin, maupun glitter. Terus yang keempat, mass wetting. Mass wetting atau mass movement adalah proses pindah massa batuan atau tanah dalam volume yang besar karena pengaruh gravitasi. Ya. Terus yang kelima, ekstraterestrial. Ekstraterestrial adalah pembentukan muka bumi disebabkan oleh jatuhnya benda-benda langit, baik yang berasal dari atmosfer selama hujan maupun berasal dari luar atmosfer. Jadi sekarang kita berbicara tentang tanah. Menurut Ensiklopedia Indonesia, tanah adalah campuran bagian-bagian batuan dengan material serta bahan organik yang merupakan sisa kehidupan yang timbul
pada permukaan bumi akibat erosi dan pelapukan karena proses waktu. Adapun jenis-jenis tanah, yaitu tanah aluvial, tanah vulkanis, tanah humus, tanah organisol, tanah pedosol, tanah kapur, tanah pasir, tanah lateri, tanah litosol. Itu. Terus tanah juga memiliki struktur lapisan tanah. Pertama, lapisan 0, lapisan A, lapisan B, lapisan C, dan lapisan D. Terus tanah juga memiliki proses pembentukan. Proses pembentukan tanah diawali dari pelapukan batuan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Tanah juga memiliki faktor pembentukan tanah. Faktor pembentukan tanah yaitu bahan induk, bahan organik tanah, vegetasi, organisme tanah, batu, dan iklim. Pemanfaatan, pengolahan, dan konservasi tanah. Pemanfaatan tanah pada masing-masing daerah tertentunya berbeda-beda. Hal ini terjadi karena jenis tanah antara daerah satu dengan yang lain juga berbeda-beda. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya litosfer berarti lapisan tanah. Litosfer merupakan percabangan objek kajian fisik geografi yang melingkup tenaga pembentukan muka bumi, endogen, eksogen, tanah dan batuan yang mengaruhi aktivitas manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.